Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jago Neon. Oke guys, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya masih dalam keadaan sehat dan semoga teman-teman di rumah pun sekeluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Coach Indra Syafri atau yang biasa dijuluki El Sujud nampaknya terancam di depak atau dipecat oleh PSSI walaupun belum ada pernyataan resmi dari PSSI guys. Ya karena ancaman ini karena gagalnya timnas U20 lolos ke fase grup atau target dari PSSI yang minimal fase grup lah. Lolos Piala Dunia ya bagus. Tapi kenyataannya gagal, 2 kali kalah dan 1 kali seri. Jadi lebih awal pulang kampung guys. Ada pernyataan dari Coach Indra Syafri juga meminta maaf dan banyak netizen Indonesia yang mengomentari kepelatihan Coach Indra Syafri yang sudah TC atau kemana-mana ya, udah TC kemana-mana ya selama setahun itu, tapi ternyata hasilnya nggak ada. Oke guys, tanpa berlama-lama kita langsung aja yuk saksikan videonya. Saya mewakili tim dan saya pribadi sebagai pelatih yang dipercaya minta maaf kepada semua masyarakat Indonesia tidak bisa memenuhi keinginan untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Saya menerima tim ini di bulan Desember tahun 2023. Dalam 1 tahun ini ada 3 target yang saya terima. Target pertama itu juara AFF, target kedua harus lolos Piala Asia, dan target ketiga harus lolos Piala Dunia. Dari ketiga target itu saya nggak bisa mengantarkan tim ini untuk lolos ke Piala Dunia. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf. Yang kedua, saya sangat berterima kasih kepada PSSI yang mensupport semua roadmap saya dan semua program-program latihan saya. Dan oleh sebab itu saya mohon maaf juga kepada PSSI yang belum bisa memenuhi target untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Mengenai hal-hal yang misalnya apakah saya harus dievaluasi, harus diganti, dan lain sebagainya, saya menyerahkan sepenuhnya kepada PSSI. Jangankan diganti, karena ini tugas negara. Apapun resiko dari kegagalan ini, saya secara kesatria bertanggung jawab. Jadi apapun, ya tidak hanya pergantian pelatih, berat dari itu, karena ini adalah tugas negara, saya siap untuk itu. Terima kasih Mas. Dari Ya artinya memang Coach Indra ini siap didepak ya, apapun keputusan PSSI nanti, karena sudah gagal membawa timnas U20 setidaknya lolos fase grup lah. Tidak usah lolos Piala Dunia, setidaknya lolos fase grup, dan ternyata gagal. Kemarin terakhir lawan tim peringkat FIFA 158 aja, Yaman, itu kacamata guys, 0-0 ya. Jadi kalau dievaluasi lagi ya nggak tahu juga sih ya, apa dievaluasi dulu atau memang langsung didepak, nggak tahu juga. Lihat aja ke depannya nanti seperti apa. Coach Lanjut guys. Indra Syafri kemungkinan besar akan dipecat atau digantikan oleh PSSI terkait dengan hasil yang sangat buruk di Piala Asia U20. Menurut gue tidak sesuai target yang diberikan PSSI. Minimal lolos fase grup ini, lolos saja, jangankan lolos, menang aja enggak, dapat poin aja belum. Jadi kemungkinan akan diganti nanti setelah Piala Asia mungkin. Penggantinya siapa kita nggak ada yang tahu. Gue sih berharap ya sekalian aja Vandenberg ya.
dia akan pegang U23 sekalian pegang U20 supaya tidak begitu jauh secara memang filosofi yang ingin dibentuk oleh PSSI, gaya permainan yang diinginkan, mindset yang diinginkan, ya toh nggak punya banyak waktu lagi untuk cari pelatih, mungkin bisa aja cari pelatih lain, tapi supaya lebih efisien dan lebih baik Gerald untuk pegang dua timnas U23 dan juga 20, karena dia juga konsultan kan untuk U20 dan juga U17, dia yang mantau juga. Jadi gue sih dukung kalau si Vandenberg untuk pegang U20 juga, jadi lebih efisien. Dan untuk U17 ya kita lihat nanti Coach Nova bisa nggak perform dengan baik di Piala Asia U17. Oke, Coach Indra bukan coach jelek, dia sudah membuktikan bahwa dengan usia mudanya di juara SEA Games, di juara AFF dan sebagainya kelompok usia, tetapi ya kita harus fair bahwa ketika naik level Piala Asia sudah terbukti. 2000 waktu itu juga zamannya Evan Dimas diobok-obok juga, sekarang juga diobok-obok di Piala Asia, memang levelnya belum bisa Asia. Kalau kita mau naik ke Asia, maka pelatih juga harus levelnya juga meningkat. Oke, segitu dulu. Tugas Indra Safri selesai. Hasrat lolos ke semifinal Piala Asia U20 untuk meraih tiket ke Piala Dunia tinggal mimpi. Timnas Indonesia U20 harus angkat koper lebih cepat setelah kalah 1-3 melawan Uzbekistan di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium, Cina. Sebelumnya di laga pembuka grup C kalah 0-3 dari Iran. Melawan juara bertahan Uzbekistan, pelatih Indra Safri melakukan 3 perubahan line up. Ahmad Zidan Rashid, Welber Jardine, dan Arliansa Abdul Manan diistirahatkan. Perannya digantikan Fafa Separustanto, Evandra Florasta, dan Marcelinus Amaola. Main dengan pola 5-4-1 alias bertahan. Garuda Muda Nusantara tertinggal lebih dulu di menit ke-21 lewat gol sundulan Muhammad Ali Urin Boeb memanfaatkan umpan Saidkhon Hamidov. Tapi 2 menit berselang, Jens Ravens menyamakan skor memaksimalkan umpan Marcelinus Amaola. Permainan berimbang di babak pertama. Namun di babak kedua, Uzbekistan mencetak 2 gol tambahan melalui Abdul Ghafur Haidarov di menit ke-47. Game is over ketika di menit 63, Saidu Markhon Saidu Nuralaet mencetak gol sundulan dari asis Muhammad Ali Urenbov. Secara statistik, Indonesia kalah segalanya dari Uzbekistan. Ball position 36% berbanding 64%. Passing 329 dengan akurasi 77%, sementara Uzbekistan 585 passing dengan akurasi 89%. Peluang Indonesia punya 14 dan 4 on target. Uzbekistan 15 peluang juga dengan 4 on target, tapi 3 berbuah gol. Umpan silang Indonesia hanya 11, Uzbekistan 22. Indra Safri tampaknya inferior setiap bertemu Uzbekistan. Dari 3 pertemuan, 3 kali kalah. Takluk 1-3 di Piala Asia U20 2014. Kekalahan 10 tahun silam terulang dengan skor serupa. 1 kekalahan terjadi di laga uji coba yang dimainkan di Stadion Madia Senayan. Indonesia kalah 2-3. Indra Safri yang sudah 3 kali menangani timnas U20 di Piala Asia tampaknya sedang menapaktilasi jejak 2014. Ketika itu di grup B kalah 1-3 dari Uzbekistan dengan gol Paulo Sitanggang, takluk 0-1 dari Australia, dan tumbang 1-4 dari Uni Emirat Arab via gol sumbangan Dimas Derajat. Menerima takdir jadi juru kunci. Kini tinggal melawan Yaman yang baru saja kalah 0-6 dari Iran di laga pamungkas grup C pada 19 Februari 2000. Ya, Yaman aja dibantai 6-0 sama Iran ya. Kita cuma 3-0. Tapi kenapa ketika melawan Yaman cuma 0-0, nggak bisa golin sama sekali? Ya ampun. Ini wajib dievaluasi atau mungkin memang harus ganti nih sama pelatih dari Belanda nih, si Vandenberg itu. Bisa megang 2 tim lah, dia tim U20 sama U23 boleh lah, itu bisa. Oke, lanjut guys. Indra Safri out. Udah gak ada kesempatan lagi, udah gak ada alasan lagi, udah gak ada yang bisa diharapin lagi. Maksudnya tuh target yang diberikan PSSI pun jauh dari kata tercapai. Jadi ya apa yang mau diharapin, udahlah kasih kesempatan pelatih lain buat melatih. Indra Safri ini kalau mau coba latih Vietnam atau Malaysia, itu mereka masih butuh Piala AFF.
Aduh capek anjir. Ini TC 1 tahun nih nggak ada impactnya anjir. Bukannya apa strateginya makin matang malah makin amburadul. Maksudnya tuh kan ini TC ya yang dari tahun kemarin ini udah 1 tahun nih, udah mau 12 bulan. TC itu lawannya itu bukan Semen Padang, bukan Semen Padang, bukan klub-klub Liga 1, bukan. Itu lawannya itu sekelas piala yang main di Piala Asia kayak apa tim kuat Eropa kayak Romania, terus mana lagi Itali dulu tuh, terus lawan Korea Selatan juga, lawan Argentina. Pokoknya klub TC kemarin yang udah dijalani selama 1 tahun oleh Indra Sapri dan geng itu lawannya tim-tim yang top pokoknya. Itu harusnya bisa kita tuh belajar di sana, matengin taktik. Tapi kan kebukti aja sekarang nih lawan Uzbekistan yang kemarin alasannya lawan Iran pemain kita pendek, sekarang melawan Uzbekistan yang pemainnya Uzbekistan pendek, kita tetap kebobolan di bola atas. Udahlah anjir, udah gak ada harapan Bung Indra. Zong ya ternyata setahun TC tapi nggak ada hasil, kacau emang. Jadi guys, ini lanjutan video kemarin mengenai El Sujud ataupun Indra Sapri. Jadi di sini Bung Kus dan Bung Ropan juga ngekritik keras tentang Indra Sapri yang sudah TC-nya banyak tapi mainnya malah biasa-biasa aja coy. Jadi di sini gua berharap ditonton oleh Ketua PSSI Mr. Erick Thohir, oke? Jadi gue mau bilang gini Pak Erick Thohir, kalau kemarin gue lihat Sintayong di AFF kalah, langsung dipecat dengan tiba-tiba, gue nggak tahu mungkin itu udah ada gimana, pokoknya dipecat gitu kan. Dan di sini gue mau bilang, apa salahnya umur 20 ganti pelatih, gantilah Indra Sapri. Taktiknya miskin, jujur aja gue, taktiknya Indra Sapri miskin. Kasihan pemain, hancur. Jadi mohon maaf nih Pak Erick Thohir, mungkin kalau gue lihat di dalam sini agak aneh nih mengenai Indra Sapri ini. Kenapa nggak dipecat aja? Kenapa dari PSSI nggak ada yang ngomong nih mengenai Indra Sapri kalah di TC nih, kalah di timnas umur 20, kalah di Piala Asia Cup ini, nggak ada yang ngomong. Gue liatin tuh santai aja, gue liatin tuh area Sinulingga juga nggak diam aja gue liatin tuh. Jadi gue berharap PSSI ayolah, come on lah, gantilah Indra Sapri. Gerard Fernando udah. Para pengamat diam, benarkah ada perintah untuk tidak mengkritik Indra Sapri? Gagal total di kualifikasi Piala Asia, padahal sudah TC kemana-mana, namun anehnya tak ada pengamat yang mengkritik dan malah diam 1000 bahasa. Bahkan seorang pembawa acara olahraga yakni Tio Nugroho merasa heran dan aneh. Tio Nugroho bahkan menduga jika ada perintah terselubung kepada para pengamat sepak bola untuk diam dan tidak mengkritik Indra Sapri meski gagal total. Tentu ini berbeda dengan pelatih sebelumnya yakni Sintayong yang selalu diserang habis-habisan padahal tim yang ia latih menang. Bagaimana menurut kalian? Ya guys, jadi itulah video singkat dari para netizen Indonesia yang cinta timnas agar Coach Indra Sapri ini di depak lah, gantilah sama yang lebih baik lagi, karena memang mungkin levelnya Coach Indra Sapri hanya di ASEAN ya, belum masuk ke Asia, belum sanggup ke Asia, jadi wajiblah dievaluasi. Oke guys, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.